kawan-kawan bangunan yang berbahagia, saya tidak mau banyak pidato. Masyarakat sekarang ini tidak hanya butuh pidato, tapi butuh sumpah. Karena itu saya akan menggunakan metode pidato saya hari ini dengan metode ikan sepat, ikan gabus, dari cepat dari bagus. Sepakat ya? Saya menghindari ikan kakap, ikan lele, banyak cakap lele. Sedikit, semoga bermanfaat. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, tadi kita sudah menyaksikan sambutan dari Sekretaris Wilayah DPW P3 Jawa Timur, sambutan dari Ketua DPC, sambutan dari Ketua Panitia, luar biasa sambutannya. Kemudian tentang Haji Maimun Zubair, kemudian kita sudah melakukan lagu Indonesia Raya, Mars P3, dan lagu Subhanallah Watan. Kita semua menyanyikan itu dengan hikmat, dengan khusyuk. Dari apa yang telah kita saksikan ini, cuma ada satu kata: kita Kota Probolinggo wajib hukumnya untuk berjihad dan menangkan Partai Persatuan. Jihad kita cuma dua sekarang ini. Pertama, P3 menang. Yang kedua, P3 punya wali kota. Karena cuma dengan dua ini, jika berjalan bersama-sama, kita akan menang. Kalau P3 berjalan sendiri tanpa calon wali kota, berat untuk mencapai 6, apalagi 9%. Tetapi kalau P3 Kota Probolinggo ini pileknya berjalan dengan calon wali kotanya, maka tidak, sangat mudah, sangat gampang, 6 kursi sampai 9 kursi bisa didapat 3 P3. Pileknya berjalan dan sudah punya calon wali kota. Sanggup semuanya? Sanggup. Karena itu saya minta di Muskamcap ini untuk diputuskan dari DPW Kota Probolinggo sudah punya calon wali kota yang telah kita deklarasikan di hari ini. Ya. Jadi untuk memenangkan P3 ke depan itu harus jalan Pilpres, Pilkada, kemudian Pileg. Jangan sendirian jadi. Kalau P3 cuma sendirian berat. Kalau pengen mencapai 6 sampai 9 kursi, maka sejak dini P3 sudah harus punya calon wali kota. Dan insya Allah calon wali kotanya sudah berada di tengah-tengah. Siapa berada? Ibu ini. Ya. Kenapa saudara-saudara sekalian kita ini harus berjihad untuk kemenangan kita? Kita sekarang ini sudah berada di tahun politik. Ya. Pemilu tinggal 1 tahun 2 bulan. Tahapan-tahapan politik sekarang ini sudah berjalan. Pertengahan Desember ini sudah pengesahan peserta pemilu, dan DPW P3 Jawa Timur sudah menetapkan di akhir Desember longlist camat sudah selesai. Hari ulang tahun P3 yang ke-50 nanti 5 Januari besok ini adalah hari ulang tahun emas P3. Kita akan melonsing caleg se-Jawa Timur supaya sudah siap turun di dapil masing-masing. Kami juga akan melonsing pertemuan DPR RI, calon DPR RI, calon provinsi dan calon kabupaten kota untuk bertemu bersama-sama untuk agar strategi tusuk sate tandem ini berjalan dengan baik. Bulan April DCS sudah mulai disetorkan ke KPU sampai November, sehingga waktunya ini sudah sangat sempit. Jadi kita sekarang ini sudah berada di area pertempuran politik. Kenapa politik ini harus kita rebut bersama-sama? Karena politik ini adalah struggle for power, merebut dan mempertahankan kekuasaan. Kalau P3 ini pengen bermanfaat untuk diolah dengan lima kita, pengen bermanfaat untuk dimasyarakat umat, satu cuma kata kuncinya: rebut politik itu, rebut kekuasaan. Karena apa kekuasaan direbut? Gus Bahar pernah mengatakan 1000 fatwa ulama itu akan kalah dengan satu tanda tangan penguasa.
Di Surabaya, saudara-saudara sekalian, bertahun-tahun para kiai, para ulama berfatwa memberikan pidato supaya prostitusi hilang di Surabaya. Karena di Surabaya itu tempatnya prostitusi terbesar se-Asia Tenggara. Tempat-tempatnya lokalisasi luar biasa. Kiai-kiai di Surabaya itu top, hebat-hebat, tetapi tidak pernah berhasil menghilangkan prostitusi. Tetapi begitu wali kota Surabaya tanda tangan, prostitusi hilang. Sekarang seluruh lokalisasi hilang di Surabaya. Kemaksiatan sudah semakin banyak habis di Surabaya. Disinilah pentingnya kita punya kekuasaan. Disinilah pentingnya kita punya wali kota. Kalau P3 ingin menegakkan amar ma'ruf nahi munkar yang telah dibaca tadi, nanti Surabaya, maka wali kota harus dipegang oleh P3 dan P3 harus menang menjadi pemenang pemilu dalam pemilu 2020. Cuma dengan itu, saudara-saudara sekalian, P3 ini akan menang. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, kenapa kita ini harus berjihad untuk P3? Mari kita selamatkan P3 ini. Kita pada pemilu 2024 ini kita menggunakan manajemen krisis. P3 di DPR RI itu berada di urutan yang paling bawah. Ya, di parliamentary threshold sekarang harus kita selamatkan dengan manajemen krisis ini. Jangan sampai partai Islam seperti P3 ini kemudian hancur di bumi Indonesia yang mayoritas Islam. Ini yang ditangisi oleh Kiai Maimun Zubair. Jangan sampai partai Islam P3 ini kemudian runtuh di negara yang mayoritas Islam, sehingga Kiai Maimun Zubair kemudian berfatwa memenangkan P3 ini, membesarkan P3 itu adalah fardhu kifayah. Wajib kepada sebagian besar umat Islam. Kalau kita ini tidak ada umat Islam yang peduli kepada P3, tidak ada yang punya perhatian membesarkan P3, dosa besar semua ini. Kenapa? Satu-satunya partai yang berasaskan Islam itu hanya P3. Satu-satunya partai yang asasnya Islam ditambah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu P3. Satu-satunya partai yang asasnya sama dengan NU itu P3. Itu disampaikan oleh Kiai Haji Marzuki Mustafa, Ketua PWNU Jawa Timur dalam hari santri kemarin. Beliau mengatakan bahwa satu-satunya partai yang asasnya sama dengan NU hanya Partai Persatuan Pembangunan. Satu-satunya partai yang bisa dititipkan syariat Islam oleh NU hanya Partai Persatuan Pembangunan. Maka wajib hukumnya kita berjihad untuk menangkan P3 ini agar selamat jangan sampai runtuh di negara yang mayoritas Muslim. Sambut semua ini? Sepakat semua ya? Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, kenapa kita yang harus berjihad? P3 ini saudara-saudara sekalian, coba bilang dulu. Tidak P3. P3 ini kalau kita lihat dari aspek historisnya, ini bukan partai sembarangan. Partai yang didirikan oleh umat fusi partai Islam. Partai ini warisan ulama. Partai yang didirikan oleh Partai Nahdlatul Ulama, resmi didirikan oleh NU, bukan didirikan oleh orang-orang NU, didirikan oleh NU, ditandatangani oleh Ketua PBNU. P3 tidak didirikan oleh orang-orang NU. P3 ini didirikan oleh Partai Muslimin Indonesia, PAMUSI, didirikan oleh Partai Syarikat Islam, didirikan juga oleh Partai Islam RI. 4 fusi partai Islam ini bergabung di P3. Seluruh umat Islam bergabung di P3. Gak main-main partai ini. Warisan ulama, warisan kiai, sampai yang tahu dulu P3 di zaman Orde Baru. Orang itu rela berdarah-darah untuk dia. Orang itu rela tidak jadi pegawai negeri, keluar dari pegawai negeri hanya untuk P3. Orang rela mengorbankan harta bendanya untuk P3. Saya pernah jadi anggota DPRD provinsi 3 periode. Tidak pakai biaya, saya dibiayai oleh orang P3. Kampanye saya dibiayai oleh orang P3. Kampanye semuanya melaksanakan itu orang-orang P3. Bahkan di Sampang rela mengorbankan nyawa. Dia mati saksi P3 berdarah-darah sampai mati.
zaman ini sekarang ini sudah menjadi kenangan. Kapan ini dibangkitkan kembali untuk penyelamatan partai ini? Mungkin yang senior masih ingat, ya, yang sudah sepuh masih ingat bagaimana ini, bagaimana dia ini Mazayadi pada saat itu. Saya yang selalu mendampingi beliau, Habib Sodik saya yang selalu mendampingi beliau. Bagaimana berubah? Saya itu usul-usulnya ulama dalam itu. Saya yang mengawal para ulama. Ya, di Probolinggo, Kedudin Muslimin, di Mazayadi, di semua ini semuanya mereka berjihad untuk Partai Persatuan Pembangunan. Mari kita rawat warisan-warisan beliau ini. Mari kita rawat warisan-warisan almarhum ini demi kebesaran Partai Persatuan Pembangunan. Gak main-main. P3 ini saudara-saudara sekalian, P3 ini lambang Ka'bahnya itu hasil istiqomahnya Kiai Haji Bismi Samsudin, pendiri pondok pesantren Denanya Jombang. Ya. Dan ini lambang P3. Ini lambang P3 yang baru yang sekarang ini. Beragam hijau menyatu ke dalam putih menggambarkan persaudaraan sesama manusia. Ini P3, ini termasuk salah satu ideologi P3. Ikat kepala merah putih melambangkan ukhuwah wataniyah yang mencintai dan berjuang untuk kemaslahatan NKRI. Yang diperjuangkan P3 itu dua: komitmen keislaman, komitmen keagamaan, dan komitmen ke Indonesia. Tidak boleh keduanya dilepas. Negara dengan agama tidak boleh berpisah. Tidak hanya kebutuhan kita, kata Kiai Maimun Zubair tadi, kebutuhan kita tidak hanya agama, tidak hanya Islam. Kebutuhan kita juga negara. Karena kita tidak bisa melaksanakan agama dengan baik jika negara kita kacau. Kita tidak bisa kumpul seperti di sini. Ya, kalau negaranya kacau, kita khawatir jangan-jangan ada peluru nyasar di sini. Jangan-jangan ada bom ledak seperti di Astana, KTT G20 di Bali, mendatangkan kepala-kepala negara besar di dunia dalam kondisi dunia sedang terbelah karena perang Ukraina dengan Rusia. Dunia terbelah, ada yang pro Rusia, ada yang pro Ukraina. Dikumpulkan oleh Indonesia di Bali dengan punya otak masing-masing, mereka punya pikiran dan keinginan masing-masing yang berbeda. Tapi oleh Indonesia didamaikan di sini. Aman, damai. KTT G20 yang berjalan di Indonesia kemarin itu tidak berbelok untuk mendukung kekuatan tertentu, tidak berbelok untuk mendukung Amerika, tidak berbelok untuk mendukung Cina, dua raksasa negara yang bermusuhan, Amerika dan Cina. Sampai orang Indonesia kena dampaknya akibat propaganda Amerika. Akhirnya banyak orang Indonesia benci dengan Cina. Betul kan? Ya. Kalau kita memusuhi Cina berarti kita mendukung Amerika. Karena itu perang dunia, itu perang ekonomi besar. Bagaimana kita boleh diprovokasi dengan membenci Cina? Yang Cina juga bagaimana membenci Amerika? Itu namanya proxy war, perang tanpa berhadapan. Yang perang Amerika yang dan Cina, tapi dijadikan peluru kita. Kita yang ngamuk ke Cina, kita yang ngamuk ke Amerika. Padahal yang perang keduanya tidak perlu berhadapan, tidak perlu punya pistol, tidak perlu ini. Cukup proxy war seperti ini, kita kena dampaknya. Dipertemukan di KTT oleh Indonesia. Presiden Amerika ketemu dengan Cina, silahkan, kata Indonesia, Anda ini bersaing ekonomi, tapi jangan membuat merusak persatuan dunia ini, kerukunan dunia menjadi terganggu gara-gara perang Anda dengan Cina. Betul-betul kemarin KTT 20 menghantarkan Indonesia, mengumpulkan negara-negara di seluruh dunia ini untuk menjadi negara-negara yang bermartabat, penuh dengan kekuatan perdamaian, keamanan, sehingga Indonesia kemarin dalam KTT 20 memberikan pesan kepada dunia bahwa sebenarnya yang pantas memimpin negara-negara dunia ini adalah Indonesia, bukan Amerika, bukan China, karena Indonesia sudah teruji. Apa buktinya bahwa Indonesia sudah teruji? Indonesia ini 17.600 pulau. Indonesia ini terdiri 17.600 pulau, 1.300 suku, 740 bahasa. Tradisinya
ratusan, 6 agama. Alirannya lebih 200. Agamanya 6, tapi alirannya lebih dari 200. Kepalanya kena pusing. Bagaimana melayani aliran-aliran yang begitu banyak ini? Menurut logika, saudara-saudara sekalian, dengan kondisi pulau yang seperti ini, ada istilah yang begitu banyak, maka akan berpotensi konflik yang luar biasa, akan mudah perang. Tapi buktinya Indonesia menunjukkan bahwa mereka semuanya itu, pulau yang banyak itu, tradisi yang banyak itu, mereka hidup berdampingan, hidup damai, kondusif, tidak ada persoalan yang berarti dibandingkan dengan yang ada di Syria. Pulaunya cuma satu, agamanya satu, perang. Di Yaman kemarin sempat terjadi gejolak membahayakan. Ulamanya banyak, kurang apa di Yaman. Kita banyak bodoh di sana. Mesir, kurang apa Mesir, gudangnya para ulama. Tapi sempat kacau kemarin, hampir terjadi pertumpahan darah antara Islam moderat dengan Islam radikal. Hampir terjadi perpecahan. Tapi Indonesia tidak. Sehingga Indonesia ini cocok jadi contoh kiblat negara sedunia, cocok menjadi ketua pimpinan kepala-kepala negara di seluruh dunia. Apalagi ditambah sebelum G20 ada pertemuan R20, ada pertemuan pemimpin agama sedunia yang dipimpin oleh Indonesia, dan itu ada di garda terdepan, kemudian memamerkan, mempertontonkan fikih peradaban yang telah dibangun oleh NU pada saat dipertontonkan ke dunia bahwa Indonesia mempunyai peradaban yang sangat tinggi. Ini kan main-main. Dunia sudah mulai percaya ke Indonesia. Mereka sudah mau datang ke Indonesia. Mereka Indonesia sudah aman, damai. Mereka pengen datang semuanya dengan motivasi yang berbeda-beda. Ada yang mau datang mau investasi, ada yang mau datang mau studi, ada yang mau datang mau wisata, ada yang mau datang mau belajar kepada Indonesia. Ya. Tapi apa? Mereka yang sudah siap-siap datang ke Indonesia untuk berinvestasi, coreng kembali oleh bom bunuh diri. Di Astana Anyar, jawaban hancur lagi kepercayaan dunia ke Indonesia. Ternyata di Indonesia masih ada teroris, masih belum ada. Mereka adalah orang-orang yang tidak paham beragama. Gurunya salah. Mereka menganggap bahwa dengan ngebom bisa masuk surga. Mereka punya keyakinan dengan ngebom dan membunuh orang dan bunuh diri dan membunuh orang, dia bisa masuk surga dan bertemu dengan bidadari. Padahal Islam itu tegas dan keras dalam posisi peperangan, tidak dalam kondisi perang. Ketika perang kita ditolimi, kita harus perang. Karena kita damai. Kemudian kita meledakkan bom di mana-mana. Yang mati juga orang Islam, sesama Muslim. Ya, oleh karena itu ini dalam upaya-upaya daripada mereka untuk supaya Indonesia tidak kondusif. Ini yang dibutuhkan, yang akan diperjuangkan oleh ketiga. Kita butuh negara. Agama bisa bergerak dengan baik ketika negara ini aman. Dan itu yang dilakukan Rasulullah Muhammad SAW. Nabi punya otoritas agama, juga otoritas sebagai kepala negara. Dan Nabi juga menciptakan kalimat nomor 1, kalimat Sawab yang disebut dengan Safif al-Madinah. Dan Indonesia juga begitu. Para founding father bangsa ini mendirikan apa yang disebut dengan Pancasila. 4 pilar pembangunan ini para yang membikin adalah para ulama-ulama kita, para pendiri bangsa ini. Sehingga ini menjadi rahasia kenapa Indonesia sampai sekarang ini yang 17.600 pulau itu kita bisa hidup damai tanpa itu jihad ketiga saja. Tapi untuk mencapai jihad ini, cinta tanah air dan cinta agama, untuk mencapai jihad ini, maka kekuasaan harus kita pegang. P3 harus menang, wali kotanya harus orang P3. Ya, dengan prinsip ibadah, mari kita ada di P3 ini prinsip ibadah. Kita di sini tidak hanya berpartai, tapi beribadah. Tidak cukup lah kita pengen masuk surga semua ini. Ya. Kalau cuma mengandalkan sholat dan puasa kita, seberapa sholat kita?
Tapi kalau kita mendukung politik, berpolitik, mencari pemimpin yang baik di politik, dan pemimpin itu menjadi baik, maka kita akan mendapat paparannya orang setelah berpolitik. Mungkin dengan ini, jihad politik ini yang akan kita bisa banggakan di hadapan Allah untuk masuk surga. Saya pengen nanya teman-teman semuanya orang P3 ini, kita harus punya cita-cita jangan hanya menjadi orang soleh, harus naik kelas menjadi orang muslim. Kalau orang soleh itu hanya baik untuk dirinya sendiri, tapi tidak peduli orang tidak baik. Tapi kalau orang muslim, kita baik dan kita menyebarkan kebaikan. Kita mengajak orang baik. Melalui apa kalau di Indonesia di negara demokrasi? Melalui politik. Oleh karena itu jangan ada dengan politik. Makanya cuma dengan politik semua negeri ini di Indonesia ini keputusan apapun diputuskan oleh politik. Jangan berikan politisi-politisi, pejabat-pejabat ini diberikan kepada orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Paham ya? Paham. Orang-orang baik semuanya ini harus ada di politik. Nabi Yusuf tidak pernah merebut kekuasaan. Ini landasan ideologinya. Ketika kerajaan itu mengalami mengalami krisis ekonomi, raja mengumpulkan para menteri-menteri. Siapa di antara menteri-menteri ini yang sanggup mengelola keuangan negara untuk menyelamatkan negara? Sebelum menteri-menterinya ngacung tangan, Nabi Yusuf ngacung tangan. Apa kata Nabi Yusuf dalam Al-Quran? Inni hafidun ali. Saya lebih baik daripada menteri-menteri. Saya lebih hebat daripada menteri-menteri. Saya yang layak mengelola uang negara. Kenapa Nabi Yusuf mengatakan demikian? Karena Nabi Yusuf tahu bahwa para menteri-menteri yang ada itu tidak ada yang jujur. Maka di saat banyak orang tidak jujur, maka orang-orang baik harus tampil merebut kekuasaan. Karena itu P3 ini yang notabene banyak orang-orang baik di sini, jangan diam. Mari kita bergerak untuk mendukung orang-orang baik, dan orang baik harus ada mengelola negeri ini. Ya, man amila shalihan falinafsi, wa man asa'a fa 'alaiha, wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid. Barang siapa yang berbuat kebaikan, sebenarnya kebaikan itu untuk diri kita sendiri. Dan barang siapa berbuat kejahatan, kejahatan itu untuk diri kita sendiri. Allah tidak akan pernah zalim. Kalau kita ini berbuat baik, membesarkan P3, politik yang berasaskan Islam ini, meskipun Anda tidak jadi anggota DPR itu kan cuma bonus. Tapi Anda berbuat baik untuk Islam dan untuk agama melalui P3, maka Allah akan membalas kebaikan itu dari pintu mana untuk kita. Jadi kita di P3 ibadah tidak hanya berpahala, kita beribadah karena seluruh ideologinya berdasarkan apa ini? Ideologi dia mewujudkan Islam rahmatan lil alamin, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, mewujudkan negara berkeadilan kepada semua, itu adalah jihad. Mewujudkan negara damai dan toleran, itu adalah jihad. Menjalankan Pancasila, itu adalah jihad. Kenapa saya katakan Pancasila itu jihad? Ini gak main Pancasila ini. Ada pertanyaan yang menjebak kita kadang-kadang. Apa bedanya kita pilih mana, Al-Quran atau Pancasila? Ini cara orang membuat pertanyaan sampai 5 menit bisa jadi orang radikal dan teroris. Pilih mana, Al-Quran atau Pancasila? Pasti ada pilih Al-Quran. Betul ya? Padahal sebenarnya pertanyaannya nggak tepat. Ini yang disebut dengan logical fallacy, logika yang sesat. Kalau dalam ilmu mantik disebut dengan al-mughalathah. Pertanyaannya salah. Jadi kalau ada pertanyaan seperti ini tidak usah dijawab. Gimana Al-Quran dibandingkan dengan Pancasila? Al-Quran itu kalamullah, Pancasila itu konstruksi manusia. Ya tidak bisa dibandingkan. Kalau dipaksa dibandingkan pasti jawabannya salah, akan keliru. Jadi tidak perlu ada pertanyaan seperti ini. Sama dengan orang membandingkan cantik mana kue dengan yang bikin kue, kan tidak banding. Ya itu sama dengan itu. Atau ada pertanyaan lebih berjasa mana Nabi Muhammad dengan Pak Karno untuk kemerdekaan Republik Indonesia? Kan ruwet ini ada pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Ya, lebih berjasa mana Pak Karno dengan Nabi Muhammad? Masya Allah. Tidak bisa dibandingkan.
sebanding dan tidak bisa dibandingkan. Sampai pakar bilang tidak ada manusia sempurna dari Muhammad. Ini pernyataan Muslim Soekarno. Tidak bisa dibandingkan. Muslim Soekarno mengagum dari Muhammad. Manusia besar, dikagumi macam-macam. Mahatma Gandhi, bapak nasionalis dari India, yang sampai mati dia tetap beragama Hindu. Ternyata setelah mati tertulis dalam agendanya, Muhammad is the greatest person ever known in the world. Muhammad manusia besar, tidak ada tanding yang jagat raya. Semua pemimpin dunia mengagumi Nabi Muhammad. Jadi tidak usah dibandingkan. Pertanyaannya begitu, kalau membandingkan Pak Karno dengan tokoh Indonesia yang lain, itu baru boleh. Kalau membandingkan Pak Karno dengan Nabi Muhammad, ya pertanyaannya yang salah, gitu ya. Dan perlu ditahu, ya. Kalau dengan tokoh Indonesia yang lain tidak apa-apa. Pak Karno dengan Bung Hatta, Pak Karno dengan ini, itu tidak apa-apa. Tapi Pak Karno dengan Nabi Muhammad, ini sama dengan Al-Quran dengan Pancasila. Tapi tidak lama kalau mengikuti ini 5 menit jadi teroris, 5 menit jadi orang yang radikal, ya. Kemudian menganggap Pancasila tauhid, ini semua tauhid semua, sehingga halal darahnya orang yang macam-macam itu. Seperti ini diperjuangkan oleh P3, jihad P3 seperti ini. Aktif di P3 ini adalah jihad, istiqomah di P3 adalah jihad. Pengkhianatan terhadap ideologi P3 adalah pengkhianatan terhadap Islam. Ini karena P3 ini partai Islam. Gak main-main ya, jangan main-main di P3. Ini warisan ulama, warisan para kiai. Makanya ulama-ulama kita dulu, masya Allah, kalau sudah berjuang di P3, aduh, nyawa jadi takut. Saya kira yang sepuh-sepuh ini masih ingat yang senior-senior ini. Bagaimana perjuangan P3 pada saat ini? Luar biasa. Oke, lanjut. Ini mah politik bidang pertempuran. Kita mau masuk bidang pertempuran kan? Dan lagi kan? Pilihannya cuma dua dalam pertempuran politik: hidup atau mati, menguasai atau dikuasai, mewarnai atau diwarnai, jadi pemenang atau jadi pecundang, membunuh atau dibunuh. Ini perang, hukum perang. Tapi ini perang politik, bukan perang pistol ya. Jadi pengertian membunuh jangan diartikan di mana-mana. Kalau dalam perang itu kita ada di bidang tempur, kita kalau nggak membunuh dibunuh. Kenapa saya katakan demikian? Berat Pak pertarungan politik. Pertarungan politik ini beda dengan bisnis. Kalau kita gagal di bisnis sekarang, mungkin 1 tahun, 2 tahun kita bisa bangkit kembali bisnis kita. Tetapi kalau kita gagal di politik, kalah di politik, 5 tahun kita menderita. Dan itu 5 tahun nyata. Mun kalah di politik. Pahungan minta anak tak bisa, tapi kalau kita ke depan nanti kita punya wali kota, kursi kita banyak, maka kita akan mewarnai pembangunan apa yang ada di kota Probolinggo. Oleh karena itu mari kita dalam pertarungan, mari kita persiapkan. Apa yang mempersiapkan? Ilmu perang. Tadi saya sudah mengatakan kita sudah memberikan political targeting seperti apa, bedah dapingnya seperti apa, survei untuk potensi para caleg sudah dilakukan media. Tinggal kita sekarang ini mencari kandidat caleg yang diperlukan. Ya, Pak, saya kasih tahu ya Pak ya, kita kehilangan sejak reformasi pertama, kita kehilangan pemilih ideologis itu, kita kehilangan 5 juta lebih pendukung ini. Ini harus dikembalikan lagi. Oke, tahun 99 era reformasi, suara P3 sudah 11.400.000 se-Indonesia. Berarti di era reformasi itu yang memilih P3 itu pemilih loyal, pemilih tradisional, pemilih ideologis. Karena pada saat itu sudah ada PKB, sudah ada PAP, sudah ada PBB, sudah ada PKS, PK waktu itu. 4 ini partai-partai yang PKB, PAP, PKS, PBB itu dulu aslinya P3. Kemudian sejak reformasi dia mendirikan partai
kilang-kilang ini rakyat sendiri, sehingga P3 diramal pada saat itu oleh para pengamat P3 akan gulung tikar di era reformasi pertama tahun 1900. Ternyata faktanya P3 bukan gulung tikar, bahkan ada di ranking 3 besar setelah PDI, Golkar, atau P3. Baru yang lain-lain, Gerindra, PKB, baru di bawahnya. P3 nomor 3 di reformasi. Tapi semakin terus pemilu selanjutnya suara kita turun, ya, sampai terakhir kemarin 2019 kita tinggal 6.300.000 dari 11. Maka ini kewajiban kita untuk mengembalikan suara P3 yang 5 juta ini. Alhamdulillah sekarang ini saudara-saudara sekalian, hubungan kita dengan Ormas untuk penguatan jaringan kita sudah baik. Hubungan kita dengan NU sudah cukup luar biasa. Di mana-mana kita dibantu oleh NU dalam keputusan P3. Banyak NU memberikan masukan-masukan. Hubungan kita dengan PBNU cukup bagus. Bahkan kita mencari pengurus-pengurus di daerah-daerah lain, kita dibantu oleh pengurus PBNU. Muslimah semuanya membantu P3 sekarang ini di daerah-daerah Mataram. Ini dinamika yang luar biasa sehingga saya punya keyakinan optimis. P3 nanti paling tidak akan tampil kembali pada tahun 2014. Sekarang dapat 19 kursi, 2014 kita dapat 39 kursi DPR. Kita target 39 kursi sampai 40 kursi. Ya. Itu saudara-saudara kondisi P3 saat ini. Ya. Dinamikanya luar biasa di Jawa Timur, surveinya bagus. Meskipun di nasional masih belum bagus, karena P3 selalu disurvei gulung tikar. Jadi survei itu gak ada yang cocok dengan P3. Faktanya P3 benar kan tidak gulung tikar. Setiap pemilu pasti P3 diramal gulung tikar dan pernah gulung tikar. Selalu terus. Dulu dibikin habis ternyata 3 besar. Seperti ini. Oke, ini data. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Ya, ini kita macam-macam nanti apa yang harus kita lakukan nanti biar lebih fokus saja. Terus lanjut. Ini BP analisis SWOT P3 waktu saya isi di Jombang ini. Lanjut. Oke, ini kader P3 di era digital. Terakhir ini, saya kasih tahu Pak, yang perlu kita rebut di 2024 masa ideologis yang kita hilang di Maju. Ini nasional ya, di Maju. Yang kedua, ini kita sekarang berada di era apa? 4.0 akan menuju kepada 5.0. Semuanya serba klik dan enklik. Sekarang eranya sudah generasi milenial dan generasi Z. Nanti pemilih pada tahun 2024 itu 51% lebih. Menurut data BPS yang akan memilih partai ini itu generasi milenial dan generasi Z itu 51% lebih. Gak bayangkan. Berarti pemilu yang akan datang pemilunya anak-anak muda. Kalangan milenial dan generasi Z itu tidak lihat TV. Ingatkan baik-baik. Dia tidak tertarik dengan TV. Tidak tertarik dengan baca koran. Tidak tertarik dengan mendengarkan radio. Mungkin kita yang tua-tua itu masih lihat TV, tapi anak kita lihat TV. Baca koran anak-anak kita. Gak tertarik, apalagi radio. Gak tertarik. Dulu masih ada radio itu, ada drama apa itu? Drama kumbara. Orang kita senang lihat. Itu drama kumbara. Tapi sekarang anak-anak kita sudah tidak ikut kita dan dengarkan radio. Jadi kalau Anda kampanye di radio, kampanye di TV, kampanye di koran, ya, anak-anak ini tidak beli. Silakan Anda bikin baliho di sini jalan-jalan. Baliho ini untuk kepentingan orang tua. Tapi anak muda tidak akan pernah lihat baliho. Karena anak muda itu setiap keluar rumah, naik sepeda motor keluar rumah, dia terus pegang HP Android. Tidak boleh ada baliho, ada spanduk, tidak boleh. Paham ini ya? Ini 51% yang akan pilih. Apa yang mau dilakukan? Apakah
yang sudah menengah ke atas nih, masih mau dengarkan ideologi P3. Tapi anak-anak muda itu nggak mau. Maka kita, strategi kampanye kita harus menyesuaikan dengan selera mereka. Oleh karena itu OKK dan MP2 di sini harus tidak boleh asing dengan TikTok, Instagram, dan Twitter. Karena mereka itu generasi TikTok, YouTube, generasi Instagram, generasi Twitter. Dan P3 kelemahannya di sini tidak memberikan sosialisasi di medsos, itu sangat lemah sosialisasi ini. Oleh karena itu bangun yang di sini harus gerak. Saya pernah mengungkapkan kepada teman-teman, adakan lomba TikTok dengan tema I love P3. Adakan lomba TikTok dengan tema P3 pilihan. Adakan lomba Mars P3 sebuah Probolinggo. Tapi dilombakan di HP, di Android itu, di online. Dan siapa nanti penilaiannya yang menang? Mereka yang banyak di-like oleh orang-orang kota Probolinggo. Sehingga kita dengan mudah menyebarkan P3 dan mereka senang. Besok ini Banu P3 di Jawa Timur akan mengadakan nobar nonton bareng semifinal Piala Dunia di kantor DPW P3 Jawa Timur, diikuti oleh Banu Jawa Timur dan masyarakat umum. Bisa langsung ke kantor P3, bisa menikmati lewat siaran langsung, dan itu akan banyak hadiah menarik. Orang-orang milenial senang seperti ini. Orang-orang Gen Z senang seperti ini. Kalau Anda abaikan ini, maka yang pilih kita P3 ini orang tua dong. P3 jadi partainya orang tua. Anak-anak mudanya nggak mau jadi P3. Kayak di sini para baru ini semuanya harus digerakkan. Kang Mahdi, calon bupati Probolinggo, Kang Mahdi sudah melakukan menyesuaikan diri dengan milenial. Yang mengadakan rafting, yang mengadakan lomba ini, yang diikuti, dan itu murah sekali mengumpulkan orang. Ya, penampilannya juga begitu Kang Mahdi, seperti itu ya. Pokoknya nanti kalau sudah jadi caleg ya, fotonya cari foto yang menarik. Karena milenial dan Gen Z itu yang dipilih itu dicari bukan karena ideologi, cari mana yang ganteng, mana yang cantik. Sampai di NTB, calon anggota DPD RI yang terpilih di NTB itu sampai dituntut dianggap melakukan kebohongan publik. Karena antara foto dengan dirinya itu tidak sama. Fotonya itu cantik sehingga orang NTB itu tertarik nyoblos semua. Padahal orangnya sendiri tidak cantik. Dan akhirnya menang. Dituntut itu ke Mahkamah Konstitusi sama lawannya. Ini melakukan kebohongan publik. Orangnya tidak cantik, fotonya buat cantik gitu loh. Sehingga membuat orang untuk memilih dia. Ini orang milenial yang milih, tidak lihat Islam, tidak melihat ideologi. Seperti itu, maka kita harus cerdas melakukan langkah-langkah seperti itu yang dilakukan. Karena ketika kita siap berjuang di dunia nyata dan dunia maya. HP yang kita pegang, kita harus menjadi bahasanya P3. Ini harus kita kuasai bahasa-bahasa P3 untuk mensosialisasikan P3. Tapi dengan kampanye yang menarik. Ya, bisa ini semua? Bisa. Oke, kalau bisa, ayo kita bersemangat untuk gerak untuk kemenangan P3. Saya minta semuanya berdiri. Oke, Islam. Untuk Partai Persatuan Pembangunan Kota Probolinggo.